Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfadi. Di sini kita sudah memasuki bab yang kelima, teman-teman, yaitu VLAN dan trunking nih, teman-teman. Jadi kita akan mempelajari beberapa materi yang seperti teman-teman bisa lihat di layar ini ya, teman-teman. Ini banyak sekali, ada kurang lebih ada 13 materi, teman-teman. Jadi apa itu VLAN, konfigurasi VLAN dan lain sebagainya. Kita masuk ke materi yang pertama. Jadi apa sih VLAN itu? Jadi VLAN itu misal nih, teman-teman, kita mempunyai 3 divisi dalam sebuah perusahaan: marketing, kemudian ada programming, dan juga misal ada juga yang engineering gitu, teman-teman. Nah, kalau ketiga jaringan tersebut, visi 3 divisi tersebut ini, teman-teman, apa namanya, tersambung dalam satu switch, ketika kita akan mengirim pesan yang hanya antar satu divisi saja, itu nanti karena ada yang namanya broadcast domain, itu akan menyebar ke semua PC di divisi lainnya juga, teman-teman, seperti itu. Jadi kita memerlukan yang namanya VLAN atau virtual local area network ya, teman-teman. Virtual local area network, teman-teman. VLAN itu seperti itu. Jadi misal kita mau ke engineering saja gitu bisa, teman-teman, walaupun satu switch ya gitu, teman-teman, kurang lebihnya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua saja, teman-teman, yaitu konfigurasi VLAN. Jadi pertama-tama kalian buat topologi seperti ini, teman-teman. Kalian buat topologi seperti ini dulu dengan 6 buah PC dan satu switch. Kemudian kalian pertama-tama ini, teman-teman, masuk ke switch kalian. Lalu kalian ini, teman-teman, kita masuk ke CLI-nya. Nah, di sini kita ini dulu, teman-teman, masuk ke mode konfigurasi kita enak, lalu conft ya, teman-teman, jangan lupa conft. Lalu kita ke ini, teman-teman, VLAN 10. Misal kita bikin VLAN 10 ya, teman-teman. VLAN 10. Name di sini VLAN 10-nya programming, teman-teman. Programming. Oke, teman-teman. Kemudian kita do show VLAN brief. Kita cek apa sudah ada. Ini sudah ada ya, teman-teman, VLAN 10, yaitu programming, teman-teman. Oke, jika sudah, kita tambahkan port-port yang mau masuk nih, teman-teman, yaitu port 1, 2, 3 ya, teman-teman. Nah, perintahnya itu seperti ini, teman-teman. Kita masuk dulu interface FA 0/1 ya, teman-teman. Pertama, lalu kita masuk ke switch. Kita masukkan perintah yaitu switch port mode akses. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita masuk lagi perintah switch port akses VLAN 10, teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kalian enter, lalu kalian exit. Nah, kalian masuk ke FA yang 0/2, teman-teman. Kan tadi yang 0/1, kita ganti yang 0/2 ya, teman-teman. Kita jika sudah seperti tadi saja, teman-teman, masukkan perintahnya. Kita ini switch port mode access, lalu switch port VLAN 10 ya, teman-teman. Jika sudah, kita exit lagi, teman-teman. Nah, jika sudah, kita yang interface FA 0/3, teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita ini lagi switch port mode akses, lalu switch port VLAN 10 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah, kita exit lagi nih, teman-teman. Jika sudah, kalian bisa ketikkan perintah do show VLAN brief ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman, yang aktif di programming itu ada 3 ya, teman-teman. Ada FA 0/1/2 sampai /3, teman-teman. Kemudian kita bikin lagi nih, teman-teman. Kita bikin lagi yang VLAN 20-nya, teman-teman. VLAN 20. Kita masuk ya, teman-teman. Untuk name-nya marketing. Marketing. Jika sudah, kita exit, teman-teman. Oke. Di sini ada nih, teman-teman, cara agar kita menambahkan interface itu
misal banyak itu sekali menambahkan bisa banyak teman-teman, nggak satu-satu. Kita masuk interface, kan kita mau menambahkan 456 teman-teman. FA 0/4 sampai 6 teman-teman, seperti ini. Ini adalah cara shortcut untuk mempersingkat ya teman-teman. Kita enter. Nah di sini salah ya teman-teman, kita ini kurang harusnya interface range FA 0/4 teman-teman, seperti itu. Nah ini sudah bisa teman-teman. Lalu kita switch for mode akses lagi teman-teman. Ini lalu kita VLAN 20 ya teman-teman. Cari ini, kita ganti 20 seperti ini saja teman-teman. Jika sudah, kita exit teman-teman. Nah di sini kita coba lihat ya teman-teman, do show VLAN brief. Nah ini sudah ya teman-teman, di marketing 456. Oke, sudah betul, tinggal kita konfigurasikan IP-nya teman-teman. Di PC1 ini saya akan konfigurasikan IP-nya yaitu 92.168. Ini kita dulu teman-teman. Oke. Titik 10.1 teman-teman. Jangan lupa perfectnya apa ya, subnet masnya teman-teman. Maaf lupa. Oke, tinggal kita ke yang PC2. Kita desktop IP configuration, di sini kita titik 10.2 teman-teman. Jangan lupa subnet masnya. Oke. Ini juga ya teman-teman, yang PC3. Kita desktop, kita IP, kita ke sini, kita titik 10.3 ya teman-teman. Oke, jika sudah, lagi teman-teman satu-satu. Ini 10.1, oke. 10.2, 10.3 ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah semua, kita masuk ke PC4. Kita desktop, kita IP configuration. Kita di sini kita 192.168.20.1. Oke teman-teman, nah ini kita copy dulu teman-teman. Oke, kita konfigurasi IP-nya teman-teman ya. 2 kita yang PC6 ya teman-teman. 3. Oke teman-teman, di sini saya sudah konfigurasi semua IP-nya teman-teman. Kita coba ya teman-teman, kita kirim surat teman-teman. Kita ke tab simulation teman-teman. Kita tarik ke sini dikit. Kita coba kirim surat dari PC1 ke PC2 ya teman-teman. Nah, kita coba jalankan teman-teman. Ini harusnya kan menyebar ke semua karena broadcast domain teman-teman. Karena kita menggunakan VLAN, ini hanya akan masuk ke PC2 dan juga 3 teman-teman. Karena kita mengirim ke PC2, maka yang PC2 lah yang meresponnya teman-teman. Seperti itulah kurang lebih kegunaan dari VLAN ya teman-teman, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman. Apakah itu? Di sini materinya yang ketiga, yaitu kita buat topologi lagi teman-teman. Satu ruangan lagi teman-teman, sama seperti tadi ya. Kita buat ruangan seperti ini juga teman-teman ya. Pertama-tama kalian tambahkan switch dulu. Tambahkan switch ini. Lalu kalian tambahkan PC ya teman-teman, 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita jangan lupa sambungkan port-portnya teman-teman. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Ini kita dari PC1 dulu.
dari PC7 maksud saya. Ini juga, ini juga teman-teman. Dan yang ini juga. Pokoknya kita sambungan semua teman-teman kita ke switch. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungan juga dari switch yang ini ke sini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Jika sudah, kalian bisa konfigurasikan IP-nya saja nih teman-teman. Kita konfigurasikan IP-nya PC7 itu kita mau 92.168. Maaf teman-teman, belum. Titik 10 titik ke kita copy dulu teman-teman. Titik 10 titik berarti tadi 4 ya teman-teman. Ini oke, jika sudah kita masuk ini 4, ini 5, kita Ctrl V saja, kemudian titik 5. Oke, jika sudah yang ini titik 6 teman-teman ya. Desktop IP configuration, kita Ctrl V, ini 6. Oke, sudah berhasil teman-teman. Nah, yang ini juga kasih IP ya teman-teman. Jangan lupa di sini saya kasihnya itu 192.168.20. Titik kita copy seperti tadi. Titik 20 titik ini berarti 4. Yang ini 5 teman-teman. Yang ini 5. Oke, dan yang ini 6 ya teman-teman ya. Oke teman-temanku semua. Oke. Jika sudah, kita masuk ke yang materi selanjutnya teman-teman, yaitu belajar trunking ya teman-teman. Kita masuk ke switch yang ini teman-teman. Kita belajar trunking ya teman-teman. Kita seperti tadi, kita konfigurasikan dulu ya teman-teman. Kita konfigurasikan dulu seperti tadi. Kita pertama-tama masuk ke ENA, lalu conft. Nah, jika sudah conft, kita masuk ke VLAN 10 teman-teman. Namanya sama saja programming. Ini oh ya teman-teman, ini tipe. Kemudian kita exit saja. Kita VLAN 20. Tinggal VLAN 20, kita namanya marketing nih teman-teman, marketing. Oke, jika sudah, kalian bisa do show VLAN brief. Ini sudah ada ya teman-teman, 10 programming dan 20-nya marketing nih teman-teman. Oke, jika sudah, kalian bisa ini teman-teman. Kita bisa exit dulu nih teman-teman. Nah, di sini kita interface range FA 0/1 sampai 3. Seperti ini ya teman-teman, benar. Oke. Kemudian kalian masukkan perintahnya switch port mode akses. Kemudian switch port
akses VLAN 10 seperti ini teman-teman ya. Oke, juga sudah kita exit saja teman-teman. Jika sudah kita ini teman-teman, kita interface range FA 0/4 sampai 6 ya teman-teman. Kita masuk yang ini, kemudian masukkan perintah yang tadi teman-teman, mode akses, lalu VLAN 10 kita ganti 20 ya teman-teman, seperti ini. Kalau sudah kita exit, lalu kita do show VLAN brief teman-teman. Ini sudah ya teman-teman, programming ada 3, yang marketing juga 3 nih teman-teman. Nah, jika sudah kita masuk ke ini teman-teman, switch yang di ruangan 1 nih teman-teman. Di ruangan 1 kita masuk ya teman-teman ya. Jika sudah kita interface FA 0/7, ini kita konfigurasi trunkingnya teman-teman. Nah, ini switch port mode trunk. Seperti ini ya teman-teman. Do show interface trunk teman-teman, seperti ini. Do show interface trunk. Jika sudah, ini sudah ada ya teman-teman, yaitu yang FA 0/7 ya teman-teman. Ini sudah berhasil nih teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke switch yang kedua juga ya teman-teman. Yang kedua, kita jangan lupa ini juga konfigurasi di sini teman, interface FA 0/7-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita switch port mode terang. Seperti ini teman-teman, kurang kak. Oke, mode terang. Switch port mode terang teman-teman. Oke, jika sudah, kita ini teman-teman, do show interface terang teman-teman. Oke, sudah ada ya teman-teman, sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba kirim surat ya teman-teman di materi yang kelima ini ya teman-teman, yaitu antar VLAN nih teman-teman, mencoba ping antar VLAN. Oke, kita coba misal kita dari VPC 4 kita ke PC 10 nih teman-teman, yang sama ya teman-teman itunya ya. Kita lihat teman-teman ya, progresnya nanti ini akan mengirim yang ke sesama ini saja ya teman-teman. Nah, ini karena tadi sudah saya coba, ini sudah berkenalan teman-teman. Jadi ini akan langsung berhasil teman-teman ya. Oke, sudah berhasil. Kita coba lagi nih teman-teman, dari VPC 5 ke VPC 11 nih teman-teman. Oke, kita lihat event list teman-teman ya. Kita kirim. Jadi ini akan nyebar nih teman-teman. Tapi yang hanya satu VLAN ya teman-teman, ini bisa dilihat teman-teman ya. Nah, ini yang ke VPC 11 benar ya teman-teman ya. Jika sudah, kita lihat lagi. Ya, nanti ini akan memberikan feedback lagi nih teman-teman. Ini akan memberikan lagi teman-teman ke VPC 11. Lalu VPC 11 akan mengirim kembali ke VPC yang kelima nih teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih prosesnya teman-teman. Dan ini sudah successful ya teman-teman, sudah berhasil teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keenam nih teman-teman. Yaitu di sini ada apa teman-teman? Di sini kita lihat di materi keenam itu mencoba belajar alawet terang teman-teman. Belajar alawet terang nih teman-teman. Pertama-tama kalian masuk dulu ke switch yang kedua. Kita exit dulu teman-teman. Oke, di sini ya teman-teman. Nah, jika sudah kalian ini ya teman-teman. Jadi saya ini iya teman-teman ya. Kita jika sudah, kita apa namanya? Langsung saja kita interface FA 0/7 teman-teman. Seperti ini. Oke, jika sudah, kita switch port
terang, elowet filan 10,20. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kalian enter saja nih teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman, yaitu di sini materi yang ketiga, yaitu yang ketujuh nih teman-teman, yaitu membuat topologi 3 ruangan nih teman-teman. Nah, seperti itu. Berarti kita tambahkan 1 ruangan lagi teman-teman, sama seperti tadi nih teman-teman ya. Kita bikin lagi nih teman-teman, kayak tadi. Kita tambahkan 1 buah switch dan 6 buah PC teman-teman. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke teman-teman, kita tambahkan kabelnya, jangan lupa teman-teman ya. Ini 13. Nah, lalu yang ini juga teman-teman. Yang ini juga kita tambahkan lagi. Kemudian yang ini. Oke, jika sudah semua, kalian konfigurasikan IP-nya nih teman-teman. Teman-teman, di sini tinggal kalian konfigurasikan IP-nya. Oke, kita masuk ke VPC 13. Oh, gini munculnya di sini teman-teman. Udah, kita di sini voice teman-teman, nggak apa-apa, guys. Kita di sini 192.168.10. Kita copy saja dulu teman-teman ya. Kita copy dulu. Oke, di sini berarti titik 7 teman-teman. Ini 7. Oke, jika sudah, kita keluar, kita masuk lagi ke VPC 14. Ini mau keluarnya di sini nih teman-teman. Kita harus bolak-balik nih teman-teman, nggak apa-apa ya. Kita desktop, berarti ini 8 ya teman-teman. 10.8. Oke, jika sudah, kalian close lagi. Kita masuk ke paket tracer lagi Cisco. Kita yang VPC 15 nih teman-teman. 15. Kita desktop IP. Ini kita berarti 9 ya teman-teman ya. 10.9 ya enggak sih? Iya dong. Oke. Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pas teman-teman. Kita yang VPC 16 teman-teman. Aduh, harus bolak-balik ini nih teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini kita 192.168.20. Ctrl C. Oke. 92.168.20.7 teman-teman. Tadi mau saya copy kok. Sudah. Nah, kalian close saja. Ini kan 7. Yang 17 juga ya teman-teman ya. Nah, ini nggak mau ya teman-teman ya. Nanti saya coba tuh. Ini kita 8. Lalu di sini subnet masnya. Nanti saya coba cari tahu ya teman-teman, ini kenapa sebenarnya gitu ya. Oke, kalian jangan khawatir nonton video-video saya yang selanjutnya teman-teman ya. Ini 9. Oke, jika sudah, kita close lagi. Kita masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman ya.
yaitu kita tinggal konfigurasi teman-teman di switch yang ini teman-teman. Jadi yang switch ini teman-teman nih, yang baru nih. Oke, enak conft kita bikin dulu VLAN 10 name programming, kemudian kita exit, kita bikin VLAN 20 name marketing, lalu sudah kita masukkan interface range FA0/1 sampai 3, kita switch for mode access ya, kita akses VLAN 10, kemudian kita exit, kemudian kita masuk lagi ke interface range, kita FA0/4 sampai 6 teman-teman. Nah, seperti tadi. Ini VLAN 20 ya teman-teman ya. Oke, jika sudah, do show VLAN brief. Oke teman-teman, ini sudah ada ya teman-teman yang programming. Oke, sudah benar. Kita masuk lagi ke sini teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-8 nih teman-teman. Yaitu di sini ada trunking pada MLS ya teman-teman ya. Kita masuk lagi, yaitu pertama-tama kalian ini teman-teman masuk ke switch 3. Kita tambahkan kabel dulu teman-teman yang mengarah ke ini teman-teman, sini ya. Kemudian kalian masuk ke switch yang ketiga teman-teman, yang ini. Nah, ini sudah. Oke, kita exit dulu. Di sini kalian ke interface FA0/7 teman-teman. Jika sudah, kalian masukkan perintah switch port mode terang seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, kita kembali ke sini teman-teman ya. Kita kembali ke sini, lalu kita tambahkan switch multi layer teman-teman. Mana ya switch multi layer? Yang ini nih teman-teman ya. Kita tambahkan nih di sini teman-teman, switch multi layer. Kemudian kita juga hubungkan teman-teman switch multi layer. Sini kalian masuk lagi ke ini teman-teman, ke switch yang ini. Oke, jika sudah kalian exit, lalu FA0/8 ya teman-teman, yang mengarah ke multi layernya. Kemudian seperti tadi mode terang. Jika sudah, kita masuk ke switch yang ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut mengkonfigurasi yang switch multi layernya teman-teman. Pertama-tama kita masuk ke ENA dulu teman-teman. Lalu kita sudah di ENA ya teman-teman ini ya. Lalu kita ke conft.
Nah, kalau udah di global configuration, kalian masukkanlah ya perintah intfa0/1 teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian switch port mode terang. Ini harusnya nggak bisa ya teman-teman ya, karena yang switch multilayer ini bisa dua jenis trunking teman-teman, yaitu ESL sama yang .1Q itu teman-teman ya. Kita masukkan perintah tambahan yaitu switch port, lalu trunk encapsulation ya teman-teman, lalu .1Q teman-teman, DOT 1 key ini teman-teman. Nah, kalau sudah, kalian ulangi saja switch port mode terang teman-teman. Nah, harusnya sudah bisa ya teman-teman. Kita do show interface terang. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yang 9, yaitu teori dynamic trunking protocol nih teman-teman. Gini teman-teman ya, kalau dynamic auto ketemu dynamic auto akan menjadi akses teman-teman. Kalau dynamic desirable ketemu dynamic desirable itu jadinya terang nih teman-teman. Kalau terang ketemu dynamic desirable itu jadi terang juga teman-teman. Dan kalian bisa lihat sebagainya teman-teman. Misal terang ketemu terang ya jadinya terang juga teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu praktek dynamic trunking protocol ini teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan dua buah switch yang sudah saling terhubung nih teman-teman ya. Oke, kita masuk ke switch yang ini dulu nih teman-teman. Kita masuk ke switch yang ini dulu teman-teman ya. Kita CLI. Oke. Kemudian kalian masuk yang ini teman-teman ya. Show. Kita lihat dulu interface-nya. Interface FA 0/1-nya nih teman-teman. Kalian lihat switch port. Nah, ini ya teman-teman. Kalian fokus yang di ini teman-teman, mana? Nah, administrasi mode teman-teman. Ini masih dynamic auto ya teman-teman, static access gitu teman-teman ya. Oke, kita sekarang masuk ke switch yang ini nih teman-teman. Oke, kita masuk ya teman-teman yang ini. Lalu kalian masuk ke enak, conft. Oke teman-teman, kalian masuk ke int fa0/1 dulu nih teman-teman ya. Lalu kalian masukkan switch port mode dynamic desirable. Seperti ini teman-teman, switch port mode dynamic desirable. Kalau sudah, kalian enter lagi teman-teman, lalu kita do show intfa 0/1 switch port teman-teman. Nah, ini harusnya sudah berubah teman-teman. Nah, ini modenya dynamic desirable, kemudian operasionalnya pun menjadi terang ya teman-teman. Oke, kita masuk ke yang ini teman-teman. Kita coba ya teman-teman ya. Di SW kiri kita masuk ke ENA. Lalu kita masuk lagi conft. Seperti biasa teman-teman. Lalu kita int fa0/1. Teman-teman, ini kepencet. Nah, kalau sudah, kalian switch port mode terang teman-teman. Switch port mode terang. Kalau sudah, kita lihat do show int fa0/1 switch port teman-teman.
Kita fokus yang tadi ya teman-teman. Nah, ini sudah berubah menjadi terang ya teman-teman. Operasionalnya pun terang. Karena kalau terang ketemu dynamic desirable itu menjadi terang ya teman-teman ya. Oke. Kita masuk ke materi yang ke-11 nih teman-teman, yaitu apa itu untagged dan tagged nih teman-teman. Apa itu sih untagged dan tagged itu teman-teman? Oke, pertama-tama kita coba kirim paket dari ruangan 2 ke ruangan 3 nih teman-teman. Misal saya dari PC 10 ke PC 16 teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau tagged itu yang ini ya teman-teman, apa namanya? Kalau yang .1q ini tagged ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-12 nih teman-teman, yaitu apa itu native VLAN. Jadi native VLAN ini berfungsi agar kita dalam mengirim paket itu tidak memerlukan tagged nih teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan masing-masing ruangan itu satu PC ya teman-teman ya. Ini masing-masing ruangan satu PC nih teman-teman ya. Kita tambahkan ini juga teman-teman ya. Kita sambungkan dulu teman-teman. Jadi native VLAN itu agar tidak memerlukan tagged ya teman-teman. Seperti itu. Oke, yang ini juga ya teman-teman ya, kita sambungkan. Di mana? Oh, sini. Kita tambahkan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-13 nih teman-teman, yaitu konfigurasi native VLAN. Pertama-tama kalian buka dulu switch 2 yang di sini di ruangan 2, kalian CLI. Nah, jangan lupa ENA conft. Kalau sudah kalian ini teman-teman, int fa 0/8 kedua switch port terang native VLAN 20 teman-teman. Nah, jika sudah kita do show interface terang nih teman-teman. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman, nih yang ini ya teman-teman. Oke. Jika sudah ada, kalian ini teman-teman masuk ke switch yang ketiga nih teman-teman, yang switch ruangan 3. Kita masuk switch ruangan 3, CLI, kita ENA conft. Kalau udah kita tambahkan lagi perintah int fa 0/7 karena yang menghubung ke switch ruangan 2 itu yang port 7 ya teman-teman. Kalau sudah kalian switch port terang native VLAN 20 gini ya teman-teman. Oke, kalau sudah do show interface terang. Oke teman-teman, sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita coba nih kirim paket dari ya teman-teman, dari PC 7 ke PC 13 ya teman-teman. Lalu kita simulation. Kita lihat nih teman-teman ya. Ini hanya akan mengirim ke yang ini ya teman-teman. Nah, ini sudah betul ya teman-teman. Kalau kita lihat ini tidak memerlukan target teman-teman. Jadi target itu dari switch 2 ke switch 3 gitu teman-teman. Itu namanya target ya teman-teman. Ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke. Jika sudah, kalian kembali coba ke switch 3 nih teman-teman. Kita kembali ke switch 3 ya teman-teman ya.
sudah berhasil ini. Oke, jika sudah kalian keluar dulu teman-teman. Kita masuk ke interface FA 0/7 lagi teman-teman ternyata. Oke, jika sudah kalian masukkan yang tadi teman-teman. Nah ini switchboard terang native VLAN ini kita ganti 1 nih teman-teman. Oke, jika sudah kita masuk ke yang 2 ya teman-teman ya, ke switch 2 kita ganti juga sama seperti tadi nih teman-teman ya. Kita masih di interface kita keluar dulu teman-teman, jaga-jaga int fa 0/8 ya teman-teman yang mengarah ke sana. Kemudian kita masukkan perintah yang tadi teman-teman. Nah yang ini kita ganti 1 teman-teman, switch port terang native VLAN 1 nih teman-teman. Kalau sudah kita do show int terang, terusnya sudah berubah nih teman-teman. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu saja yang native VLAN ini teman-teman. Mungkin segitu saja video saya pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.